Wassalamu ala khairi wa habibi Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Wa zakirukum wa zakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seakidah, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan atau pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuzakarah bersama, untuk memaknai bersama kemerdekaan yang sudah 76 tahun dirasakan oleh bangsa kita. Sesuai dengan tema, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang makna dari kemerdekaan itu sendiri. Sebelumnya, kalau kita membahas mengenai kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, ya, memang tidak secara eksplisit ya menerangkan apa makna kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia. Tapi itu ketika beliau menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, tentu yang beliau maksud adalah kemerdekaan Indonesia dari penindasan dan penjajahan kaum penjajah. Dan di dalam UUD tahun 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju cita-cita kebangsaan dan keindonesiaan yang sejati. Dari sini kita sebagai anak bangsa dituntut untuk menjadi seseorang yang dapat mengharumkan bangsa melalui prestasi dan cita-cita yang tinggi. Bagaimana kalau hal itu kita kaitkan dengan kisah-kisah terkait kemerdekaan yang ada dalam sejarah Islam? Nah, di sini kita ambil dalam Al-Quran umpamanya, di situ ditunjukkan beberapa kisah kemerdekaan orang-orang pendahulu kita, umat terdahulu kita yang tentunya itu dapat menginspirasi kita sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka. Di antaranya adalah kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, makna kemerdekaan yang bisa kita ambil dari kisah beliau ketika beliau berupaya untuk membebaskan kehidupan bangsa yang sesat. Sebagaimana itu termaktub dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 76. Jadi di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk memahamkan umatnya tentang Tuhan. Ada di situ proses spiritual yang merupakan upaya dari Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk membebaskan hidup kaumnya dari orientasi hidup yang keliru. Yang mana hal itu tumbuh subur di dalam tatanan masyarakatnya. Jadi di situ Nabi Ibrahim dikisahkan melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang. Ya, ini adalah pertama dari segi akidah, kita harus yakinnya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kebingungan dalam meyakini siapa Tuhannya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sejak mendapatkan pemahaman pertama kali, beliau sudah tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Adapun yang termaktub dalam Al-Qur'an yang dikisahkan beliau di waktu malam melihat bintang, kemudian melihat rembulan, kemudian yang terakhir melihat matahari, dan beliau mempertanyakan, maka pertanyaan itu bukanlah pertanyaan keraguan-raguan bahwa Tuhan itu adalah selain Allah, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah pertanyaan pengingkaran bahwasanya bintang, kemudian rembulan, kemudian matahari itu tidak layak menjadi Tuhan. Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun terlewat dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, dan juga bukan orang yang musyrik, tetapi beliau adalah seorang Muslim
beragama Islam sebagaimana seluruh para nabi yang lainnya. Jadi ini adalah kisah atau proses spiritual yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang merupakan upaya beliau dalam membebaskan hidup kaumnya dari orientasi hidup yang salah. Kemudian kisah berikutnya adalah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada makna kemerdekaan yang dapat kita petik dari kisah hidup Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau ini membebaskan bangsanya dari penindasan Raja Fir'aun, kekejaman rezim Fir'aun terhadap Bani Israel. Dan itu dikisahkan dengan begitu jelas di dalam Al-Quran. Dan rezim atau kekuasaan zaman Raja Fir'aun ini merupakan representasi komunitas yang menyombongkan diri dan sok berkuasa di muka bumi. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya Fir'aun itu dengan tanpa malunya mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan. Dan keangkuhan rezim penguasa ini membuat mereka tak segan untuk membunuh, memperbudak kaum laki-laki dari kalangan Bani Israel. Jadi kita tahu bahwasanya penguasa Mesir pada saat itu, yaitu Fir'aun, melakukan banyak tindakan aniaya terhadap kelompok Bani Israel, membunuh dengan tanpa segan. Apalagi ketika mendapatkan mimpi bahwasanya akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang nanti akan menghancurkan Fir'aun. Jadi itu, mereka tak segan membunuh, kemudian memperbudak kaum laki-laki dari kalangan Bani Israel dan menistakan kaum perempuannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian beliaulah yang memimpin bangsanya untuk memperoleh kembali kemuliaan dan martabatnya sebagai golongan manusia. Sebagaimana hal ini yang kita sebutkan tadi itu tersebut dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa alihataka qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Jadi dengan sombongnya mereka ini, Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang para pendukungnya ini, mereka mengatakan bahwasanya mereka akan membunuh ya keturunan dari Bani Israel dan menistakan kaum perempuannya. Kemudian di lanjutan ayatnya disebutkan qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ya menyemangati umatnya, menyemangati kaumnya supaya mereka ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta mereka supaya selalu bersabar, senantiasa bersabar. Karena bumi seisinya ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada hamba yang Ia kehendaki. Dan tentunya kemenangan ini akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Di surat yang lain juga demikian, misalnya di surat Al-Baqarah disebutkan wa idz najjainakum min ali fir'aun, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun. Yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kekejaman Fir'aun ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka menyiksa dengan sangat keji kelompok Bani Israel, kemudian juga menyembelih bayi-bayi dari keturunan Bani Israel dan membiarkan kaum perempuannya hidup tapi dengan dinistakan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Ibrahim juga disebutkan wa idz qala Musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi Nabi Musa diceritakan di situ bahwasanya mengatakan kepada kaumnya supaya apa? Kaumnya ini senantiasa mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang bagaimana itu? Idz anjakum min ali fir'aun. Ketika nikmat berupa ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman atau kejaran Raja Fir'aun. Kita tahu bahwasanya pada saat itu kelompok Bani Israel ini dikejar oleh Fir'aun
hingga sampai di tepi laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Firaun untuk memukulkan tongkat beliau ke laut sehingga laut itu menjadi terbuka. Kemudian dilewatilah oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa, sehingga sampai di tepi yang satunya. Dan ketika Firaun dan bala tentaranya ini sudah di tengah-tengah, kemudian belahan laut itu dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ini tenggelam. Idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Jadi mengingatkan kepada kaumnya supaya bersyukur atas nikmat diberikan keselamatan dari kejaran Firaun. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah sukses yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam rangka mengemban risalah di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari itu, ya, pada hari di mana turunnya ayat ini tentunya, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kaidah-kaidah agama, telah menyempurnakan kenikmatan Allah kepada umat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala rela Islam adalah agama bagi manusia. Jadi sekitar 14 abad tahun yang silam, Nabi Muhammad SAW beliau menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami setidaknya 3 macam penjajahan sekaligus. Jadi, kaumnya Nabi Muhammad, umat Islam pada masa itu mengalami 3 penjajahan sekaligus. Disorientasi hidup yang pertama, kemudian yang kedua penindasan ekonomi, kemudian juga zaliman sosial. Disorientasi hidup di sini maksudnya adalah ya orang itu hidup tapi tujuannya keliru, tujuannya salah. Mereka harusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah menyembah kepada berhala, kepada patung yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Jadi itu, disorientasi hidup ini ya diekspresikan atau dirupakan dalam penyembahan berhala atau patung oleh masyarakat Arab pada saat itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini berjuang keras mengajarkan kepada umat manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau melewati kelompok umat manusia pada saat itu. Beliau mengatakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaum, wahai manusia, katakanlah, inilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Jadi Rasulullah tanpa rasa takut, tanpa patah semangat, beliau mengajarkan kepada umat untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan ya kepada berhala yang mana itu menurunkan harkat dan derajat manusia. Bagaimana seorang manusia yang berakal, yang merupakan makhluk yang paling sempurna, tapi tunduk dan sujud kepada batu yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tentunya ini menurunkan harkat dan derajat manusia. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya adalah di surat Al-Jumu'ah ayat 2, bahwa Rasul ini risalahnya seperti itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengutus nabi, mengutus rasul kepada suatu kaum, suatu kelompok yang mana Rasul ini akan membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajarkan kepada mereka tentang kandungan dari kitab yang diturunkan kepadanya.
mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Dan mereka ini sebelum diutus kepada mereka Rasulullah adalah kelompok, adalah kaum yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi itu adalah bentuk disorientasi hidup. Jadi tujuan hidup yang tidak seperti itu, tidak seharusnya seperti itu. Orang ketika hidup, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menghidupkan kita ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan untuk tunduk dan sujud kepada berhala. Makanya di sini saya bahasakan dengan disorientasi hidup. Jadi hidup yang tujuannya keliru. Karena kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi manusia, kemudian bangsa jin, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah supaya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mengalami disorientasi hidup. Tujuan hidupnya salah. Itu yang pertama, penjajahan yang pertama. Yang kedua adalah penindasan ekonomi. Jadi ketimpangan sosial, kesenjangan sosial. Hal ini juga dilukiskan, disebutkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi sesuatu yang membuat kekayaan, hal ini digambarkan kekayaan itu hanya berputar di sekitar orang-orang yang kaya-kaya saja, di kelompok-kelompok tertentu saja. Dan Al-Quran juga mencela orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa memperdulikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi yang merata. Misalnya di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah. Hidup cuma untuk seperti ini, ngumpulin harta, kemudian mengira bahwasanya kalau sudah punya harta itu dikira dia akan hidup selama-lamanya. Kan seperti itu. Di surat Al-Maun juga demikian. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin dan seterusnya. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan, yang mencela orang-orang yang hidupnya itu digunakan hanya untuk mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa ada orientasi akhirat sama sekali. Nah ini Rasulullah, alhamdulillah, nikmat bagi umat, rahmat bagi umat, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan umat dari hal-hal semacam ini. Nah, itu di sejarah Islam seperti itu. Bagaimana di Indonesia sendiri? Kalau kita bahas tentang kemerdekaan, ya, peran Islam, peran umat Islam, peran para ulama terkait kemerdekaan bangsa Indonesia ini bagaimana? Kalau kita berusaha untuk mencoba menilik sejarah tentang kemerdekaan bangsa kita, bagaimana bisa kita raih, kita peroleh, bagaimana nenek kakek nenek kita ini bisa mendapatkan kemerdekaan, bagaimana perjuangannya. Kalau kita mau membuka kembali lembaran-lembaran sejarah bangsa ini, maka tidak akan bisa kita tolak bahwa kita akan menemukan jejak Islam ini pada setiap lembarannya. Jejak perjuangan kaum muslimin dan para ulama yang menentang penindasan dan mengagungkan nama Islam. Pasti akan kita temukan itu. Bahkan perjuangan kemerdekaan ini telah ada sebelum ada negara, adanya komunitas negara disebut dengan Indonesia. Jadi kita tahu ya bahwasanya bangsa kita ini pernah dijajah oleh Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Sebelumnya dijajah oleh Belanda hampir 4 abad 300 sekian puluh tahun. Nah, pada saat itu belum tercetus nama Indonesia lah. Sejak saat itu umat Islam memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, dalam sejarah itu ya kita melihat bagaimana semangat jihad ini melebur ke dalam budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam pada saat itu, sejak saat itu. Ditampil para pejuang Islam di beberapa daerah, di Aceh misalnya, mungkin kita pernah dengar istilah Hikayat Perang Sabil, kemudian di Jawa ada Pangeran Diponegoro, yang mana beliau ini gigih melawan penjajahan. Di daerah Makassar, ya, di daerah Sulawesi ada namanya Sultan Alauddin, yang beliau ini berdiri kokoh mempertahankan kesultanannya dari penjajahan VOC, kemudian juga daerah-daerah lain. Jadi semuanya ini menjadi warna
perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Banyak jiwa-jiwa yang melayang, ya, bertumpuk badan yang telah mati menjadi syahid, kemudian bersahut-sahut takbir memanggil, mengantar nyawa mereka saat bercerai dari badannya. Maksudnya apa? Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kemerdekaan. Mereka bertakbir dan akhirnya mereka gugur di medan perang, dan banyak sekali itu. Nah, bahkan ketika perjuangan ini beralih ke zaman setelah itu, Islam ini tetap menjadi sumbu dari berputarnya usaha-usaha untuk menuju kemerdekaan. Ya, tak heran, jadi banyak kita mendapati banyak para ulama, kemudian juga tokoh-tokoh Islam, ketika mereka ini mendapatkan atau memiliki kesempatan untuk mewarnai lahirnya Indonesia, mereka pun memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam pembentukan negara. Ya, jadi sampai ada istilahnya piagam Jakarta. Jadi umat Islam berusaha untuk menyalurkan inspirasinya, ya, memasukkan nilai-nilai Islam, ya, supaya Indonesia ini menjadi negara merdeka yang di situ ada muatan keagamaannya. Nah, jadi itu apa-apa kalau kita bahas tentang masalah kemerdekaan. Nah, topik kita sesuai dengan topik adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita lihat ya di kamus, umpamanya apa sih arti dari kemerdekaan? Ya secara bahasa ya simpel. Arti merdeka itu adalah terbebas dari penindasan dan penjajahan. Jadi merdeka, orang ketika mengatakan kata merdeka atau kemerdekaan yang terbesit, yaitu biasanya terbebas dari penindasan dan penjajahan. Yang dengan hal itu seseorang akan menjadi mulia, karena orang ketika terjajah, ketika dia tertindas, dia terhinakan, dia terlecehkan. Tapi kalau dia ini merdeka, terbebas dari penindasan dan penjajahan, maka orang ini tidak terlecehkan, tidak terhinakan, artinya dia menjadi mulia. Lah hanya saja gini, kalau kita mau membahas lebih dalam, orang ini bisa dikatakan mulia ketika dia merdeka dengan makna yang seperti apa, dengan makna yang bagaimana. Nah, ini yang akan kita kaji di sini. Karena tentunya kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Manusia itu tidak diberikan kebebasan mutlak. Tidak, tetapi manusia ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti merdeka adalah terbebas dari penindasan dan penjajahan, yang dengannya orang akan menjadi mulia, tidak terlecehkan, tidak terhinakan. Oleh karenanya kalau kita memandang kemerdekaan ini, hendaknya jangan dari sisi bahasa seperti itu saja, tetapi dari beberapa sisi. Misalnya dari sisi lahiriah, dari sisi batiniah, umpamanya. Kalau kita lihat dari ranah batiniah, secara kebatinan umpamanya, kemerdekaan itu adalah seseorang bebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau saya sendiri, ya itu. Seseorang ketika terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya berarti dia merdeka. Ini dari sisi batiniah. Kalau manusia umpamanya dia tahu siapa yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang tidak serupa dengan makhluknya, yang menciptakan segala-galanya, ya, yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Berarti dia telah merdeka. Berarti dia telah terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah meyakini tauhid. Adapun kalau dalam makna sempit, ya mana yang sudah kita sebutkan tadi, ya makna lahiriahnya adalah kemerdekaan dari kesempitan hidup dan ketidakadilan, namun menuju kelapangan dan keadilan Islam. Ini kalau dari segi lahiriah. Nah, orang Islam kalau seandainya dua-duanya dapat, lah berarti ya itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari penghambaan kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, dan dia juga merdeka dari kesempitan hidup dan ketidakadilan menuju kelapangan dan keadilan Islam, ya, dalam ranah lahiriah. Dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya
makna kemerdekaan dari ajaran agama Islam adalah kemerdekaan yang sempurna bagi umat manusia. Karena apa? Mereka menyembah sesuatu yang memang berhak untuk disembah, bukan menyembah kepada selain Allah, dan mereka juga mendapatkan keadilan, ya, yang itu terdapat dalam agama Islam. Jadi gini, pemahaman tentang kemerdekaan ini jangan kita persempit hanya dengan memandang bahwa kemerdekaan itu hanya ketika misal pada saat negara kita diserang, kemudian kita berhasil memukul mundur dari wilayah perbatasan negara kita. Bukan itu, bukan hanya itu saja. Jadi tidak sesempit itu. Ya memang itu bagian dari makna kemerdekaan, tapi bukan intinya. Nah, kalau saya ditanya kenapa demikian, ya jawabannya adalah karena terkadang penjajahan terhadap suatu negeri, suatu bangsa, itu memang bukan dengan model seperti itu. Orangnya nggak dijajah, orangnya sih mungkin merdeka, tapi pemikirannya mungkin yang dijajah. Jadi penjajahan terhadap suatu negeri itu bukan hanya berupa penghancuran negeri tersebut oleh pasukan musuh, bukan. Bukan hanya dirampasnya berbagai kekayaan alam dan sumber daya oleh para penjajah dan semacamnya. Bukan hanya itu, melainkan juga dengan corak dan ragam yang lain yang banyak. Dan mungkin bahkan lebih buruk, teman-teman, dari bentuk penjajahan fisik yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Apa bedanya? Misalnya gini, seberapa besar keuntungan yang diraih dengan kepulangan pasukan musuh ke negerinya? Kalau toh memang sistem penjajahan itu masih bercokol di negara yang ditinggalkan tersebut. Jadi misal ada suatu negara, mungkin Belandanya sudah kabur, orang Jepangnya sudah kabur, tetapi sistem penjajahannya itu masih berlaku di situ. Lah ini kan berarti apa? Belum secara fisik mereka sudah merdeka, tetapi secara pemikiran masih dijajah, pemikirannya itu masih menggunakan ya pemikiran yang dipakai oleh orang-orang penjajah. Jadi nyatanya yang demikian itu masih terjadi penjajahan meskipun tidak berupa ancaman peluru atau senjata dan lainnya. Dan ini masih terjadi, teman-teman. Kita tidak tahu ya, maksudnya kita tidak tahu, maksudnya sebagian generasi ini kita tidak tahu mereka ini tahu atau tidak, mereka ini sadar atau tidak, mereka ini lupa atau memang sengaja seperti itu. Nah, cuman yang jelas itu yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia, umat Islam di dunia. Nah, oleh karenanya penjajahan dalam arti yang sebenarnya ini adalah upaya untuk menjauhkan dan menghalangi manusia untuk mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Jadi kita lihat misalnya orang-orang luar, misalnya orang-orang non-Muslim, mereka mungkin tidak menjajah umat Islam secara fisik, tetapi mereka berusaha untuk mempengaruhi, untuk menjauhkan generasi umat Islam ini dari pengamalan nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Dan tentunya ya ini antar orang berbeda, ada yang terpengaruh banyak, ada yang terpengaruh sedikit. Ini semuanya tergantung dari sejauh mana orang tersebut mampu menerapkan Islam dan nilai-nilainya yang agung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, saya simpulkan di sini bahwa kemerdekaan sesungguhnya itu adalah ketika, jadi ini poinnya di sini, kemerdekaan sesungguhnya itu adalah ketika seseorang itu terlepas dari jeratan nafsu dengan dia tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu akan menjadikan dia merdeka dari siksa api neraka. Saya ulang lagi, jadi kemerdekaan sesungguhnya ini yang bisa saya simpulkan adalah ketika seorang hamba itu terlepas dari jeratan nafsu dengan tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala yang nanti menjadikan dia merdeka dari api neraka. Karena kalau seseorang itu beriman, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hasil dari keimanannya itu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan dia belajar tentang agamanya, mengamalkan agamanya, memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Nah, itu akan menjadikan dia menjadi orang yang mampu untuk menghindarkan dirinya dari penjajahan hawa nafsu, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan maksiat, dan kalau dia istiqomah kontinu seperti itu, dia mendapatkan husnul khotimah,
Dan pada akhirnya adalah dia ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Oleh karenanya seorang hamba ini dikatakan dapat menemukan arti kemerdekaan yang sebenarnya apabila ia terbebas dari belenggu yang berasal dari godaan setan dan hawa nafsu, dan mengembalikan segala sesuatu itu kembali kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dijajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Nah, dari sini kalau mau kita jabarkan lagi ya, corak dan ragam dari penjajahan itu berarti bermacam-macam. Kalau yang dipahami oleh yang langsung dipahami ketika dikatakan penjajahan itu biasanya penjajahan fisik. Orang ditindas, dikuasai, ya, dipekerjakan secara paksa umpamanya. Nah, tapi itu juga termasuk, tapi tidak hanya itu, ada bentuk-bentuk yang lain. Di sini saya rangkum beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, ini ada yang namanya penjajahan iblis. Iblis ini adalah penjajah yang paling berbahaya bagi manusia. Ya, karena iblis ini senantiasa berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan hidayah, menjauhkan manusia dari kebenaran, dari Islam. Sampai nanti hari kiamat. Tidak akan bosan-bosannya sampai nanti hari kiamat. Karena sudah dinas dalam Al-Quran bahwasanya iblis ini disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disahkan qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Jadi iblis ini berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sesat. Iblis ini telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan status hukum sesat. Artinya akan seperti itu. Oleh karenanya iblis berjanji akan menghalang-halangi anak turun Nabi Adam alaihissalam, umat manusia ini, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari kebenaran, dari Islam. Ya. Dan iblis ini akan menyerang kita dari berbagai penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari samping, dari atas, dari bawah, dari segala penjuru. Tidak henti-hentinya. Mula-mulanya orang kalau misalnya dia ini beribadah umpamanya, mengerjakan yang wajib, dia akan diberikan hasutan-hasutan supaya mengakhirkan atau menunda-nunda perbuatan wajib tersebut. Sudah, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Tuh. Kalau dia mengerjakan sunnah loh, udah nggak usah sunnah, yang wajib-wajib saja. Sampai bisa menjatuhkan orang ini kepada perbuatan kufur. Seperti itu. Jadi menjajah manusia melalui bujuk rayunya yang dipoles dengan cover yang berbau ilmiah atau cover yang berbau kenikmatan sementara. Supaya apa? Supaya manusia ini menjauhi atau bahkan memusuhi ajaran dan syariat agama Islam. Oleh karenanya ya sejak zaman dulu umat Islam ini, umat manusia ini sejak zaman dulu hingga sekarang ini ya ada dan bahkan banyak yang tertipu oleh propaganda iblis. Oleh karenanya bagaimana sikap kita terhadap iblis ini? Jawabannya adalah menjadikan iblis ini sebagai musuh abadi, musuh yang nyata, musuh bebuyutan yang kita tidak akan pernah berdamai dengan yang namanya iblis. Kita tidak akan berdamai dengan yang namanya iblis. Peperangan ini akan terus ada sampai kita meregang nyawa. Iblis ini diperintahkan dalam Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk menjadikannya musuh yang nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Jadi setan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis dan bala tentaranya ini mengajak umat manusia supaya apa? Supaya mereka tergelincir dan akhirnya akan menjadi penghuni neraka. Itu tujuan utama iblis, mencari teman sebanyak-banyaknya. Nah, itu penjajahan iblis. Penjajahan berikutnya adalah penjajahan hawa nafsu. Jadi ini juga sama, tidak kalah bahayanya dengan iblis. Penjajah manusia yang tidak kalah bahayanya, yaitu penjajah berupa nafsu dan syahwatnya yang senantiasa mengajak kita kepada kejelekan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi nafsu itu selalu menyuruh, ya kebanyakan nafsu itu selalu menyuruh
kepada berbuat kejahatan. Ya. Jadi orang tidak akan selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah yang akan selamat. Tapi kalau orang tidak dilindungi oleh Allah, ya tidak dijauhkan oleh Allah, maka dia akan mudah mengikuti hawa nafsunya. Jadi nafsu di sini adalah nafsu yang tidak diarahkan. Kita manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan malaikat. Kalau kita ini punya hawa nafsu. Kalau malaikat enggak. Kalau malaikat mereka hanya mengerjakan, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan durhaka ataupun membangkang. Adapun manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dilengkapi dengan hawa nafsu. Sehingga ya seperti itu. Ya, nafsu mengajak kepada perbuatan kejahatan dan apabila tidak diarahkan, maka akan menghantarkan manusia itu sendiri kepada kebinasaan. Nafsu dan syahwat yang seperti ini apabila tidak kita kekang, tidak kita batasi ya dengan ilmu agama, dengan belajar, dengan berkumpul dengan komunitas yang baik, ya, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang tidak dibarengi dengan hal yang seperti itu, maka inilah yang akan menghantarkan seseorang kepada kebinasaan. Di sini saya menyebutkan dua bait yang dikarang oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau pernah menyebutkan khalif hawa katar qalil ma'ali hatta tara nataijal kamali Abdul hawa yaulul halaki thumma yara nataijal wabali. Khalif hawaka. Jadi tinggalkanlah hawa nafsumu. Tarqalil ma'ali. Niscaya kamu akan meraih kemuliaan. Akan meraih derajat yang luhur. Hatta taro nataijal kamali. Sehingga kamu akan melihat hasilnya yang sempurna nanti. Abdul hawa yaulul halaki. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan mengarah kepada kebinasaan, kerusakan. Summa yara nataijal wabali. Kemudian dia akan melihat hasil yang menyedihkan dari kenistaan tersebut. Jadi orang itu kalau menuruti hawa nafsunya, ya dia akan jatuh. Man tabi'al hawa. Para ulama mengatakan man tabi'al hawa. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan jatuh, akan runtuh. Orang misalnya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jabatan yang tinggi, diberikan popularitas. Orang kan biasanya kan itu kan orientasinya kan kekayaan, jabatan, kemudian popularitas. Kalau seandainya dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia punya, selalu kurang dan selalu cari untuk lebih daripada itu. Sampai-sampai tidak memperhatikan hal-hal apakah itu halal atau haram, ya maka orang ini akan jatuh, akan binasa. Jadi itu penjajah yang kedua adalah penjajah yang berupa hawa nafsu. Yang ketiga adalah penjajah yang berupa cinta urusan duniawi. Penjajahan dunia atau penjajah yang diakibatkan karena cinta kepada urusan duniawi. Jadi penjajah dalam rupa dunia ini juga kerap menampakkan ya kesombongannya, menampakkan kekuatannya dalam menjajah jiwa manusia. Jadi orang yang terjajah ini dia tidak akan pernah puas untuk membuat tingkah ulah. Kita perhatikan kenapa terjadi perang, kenapa terjadi pertumpahan darah, kenapa orang bisa setega itu membunuh sesama bangsa manusia, bikin senjata yang canggih sekali tembak langsung mati sekian ratus atau ribu orang umpamanya, hancur sekian wilayah yang luas dan seterusnya. Ini adalah karena apa? Cinta dunia, ingin menguasai dunia, ya, ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, orang kalau sudah cinta kepada dunia, hal ini akan menjadikannya lupa kepada yang menciptakannya. Jangankan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa sama sekali, dijadikan lupa sama sekali.
kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan memberikan nikmat, berbagai macam nikmat kepadanya. Oleh karenanya ya harus diperhatikan. Jadi cinta dunia ini ya biasanya tadi itu berupa tahta, jabatan, kemudian harta, kemudian perempuan, wanita. Oleh karenanya suatu ketika Rasulullah ini ketika ditanya mengenai suatu perbuatan, mengenai suatu amal yang apabila dikerjakan oleh pelakunya ini, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta manusia. Beliau kemudian menjawab, beliau mengatakan, beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Jadi maknanya adalah izhad, zuhudlah. Jadi kita ini tidak terlalu bergantung dengan urusan duniawi. Yuhibbakallah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Sudah. Kita jangan berebut sesuatu yang diperebutkan oleh manusia. Maka orang akan senang dengan kita itu. Karena dia merasa tidak akan tersaingi oleh kita. Nah, ini izhad fid dunya yuhibbakallah, kemudian wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Untuk mendapatkan cinta Allah adalah kita harus zuhud dalam urusan duniawi, dan untuk mendapatkan cinta manusia maka kita harus zuhud ya terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kemudian penjajahan berikutnya adalah penjajahan yang berupa pemikiran. Ada istilah sekarang ini yang populer sejak beberapa waktu yang lalu disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Jadi kalau zaman sekarang ini kalau perang secara fisik ya memang masih terjadi sih di beberapa negara, tapi sekarang ini lebih ke perang pemikiran. Apa itu maksudnya? Ya, memasukkan nilai-nilai yang menyimpang, yang mengganggu atau bahkan merusak keyakinan Islam, akidah Islam, merusak moral, kemudian juga merusak pola pikir kaum muslimin yang ini menjadikan mereka menjadi jauh dari nilai-nilai agamanya. Dan ini juga sangat berbahaya karena datangnya ini halus sekali. Orang mungkin nggak terasa. Halus, tersembunyi melalui propaganda media sosial, atau media cetak, televisi, ya, internet, dan seterusnya. Jadi itu. Nah, terus bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Alhamdulillah bangsa kita ini sudah hampir 76 tahun merdeka. Bagaimana sikap kita sekarang ini dalam rangka mengisi kemerdekaan? Ya tentu yang pertama kita mensyukuri, karena merdeka ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di kemerdekaan bangsa Indonesia ini ya dari penindasan kaum penjajah ini adalah nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Wajib kita syukuri. Dan sebagaimana yang kita pelajari bahwasanya syukur wajib adalah dengan tidak menggunakan kenikmatan tersebut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 76 tahun yang lalu bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya ya. Di situ para pendiri bangsa menyatakan pengakuan dalam pembukaan UUD tahun 1945. Di situ mereka menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu di pembukaan UUD itu. Jadi jelas bahwa kemerdekaan ini yang saat ini kita rasakan adalah berkat, rahmat, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib kita syukuri. Untuk kemungkinan Allah Subhanahu wa taala itu akan mencabut nikmat. Nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti dengan azab, dengan nikmah. Oleh karenanya harus kita syukuri, karena orang kalau bersyukur ini akan mengundang kenikmatan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau manusia itu bersyukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, kita ingkar, ya, maka Allah mengancam bahwasanya siksanya ini amat pedih. Nah, mensyukuri kemerdekaan ini, ya, cara yang paling mudah adalah dengan lisan kita. Mensyukurnya dengan lisan kita dalam bentuk kalimat tahmid, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih, menyebut jasa para pahlawan, mendoakan mereka supaya amal ibadah mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga mengenang serta meneladani perjuangan mereka. Kita lihat lawan zaman dulu itu. Bagaimana kecintaan mereka terhadap negerinya itu menjadikan mereka rela berkorban nyawa. Dan itu manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah, kenapa kita yang cinta kepada agama, yang agama ini tentunya lebih mulia daripada apapun, tentunya harus lebih dari itu. Harus lebih dari itu. Jadi itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada mereka yang telah mengusir para penjajah dari tanah air kita. Karena orang itu kalau tidak bisa berterima kasih, orang itu kalau tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Jadi malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Jadi orang yang tidak bisa bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, berarti dia ini ya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya mensyukuri kemerdekaan ini adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbangsa dan bernegara, bukan dengan mengisinya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan amalan-amalan yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini menuntut kita untuk nantinya rajin dalam mempelajari dan mengenal tentang agama kita. Orang harus belajar, harus tahu, harus menuntut ilmu supaya dia ini tahu mana yang perbuatan yang sesuai dengan syariat, mana yang perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, walaupun tema kita ini ya tentang nasionalisme, kebangsaan dan seterusnya, saya berusaha untuk masukkan nilai-nilai Islam di sini. Karena memang sangat berkaitan sekali. Jadi itu. Nah, di sini kita sudah sampai di penghujung. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa marilah kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan mempertahankan keutuhan dari jati diri bangsa Indonesia dengan nilai-nilai Islam yang kita yakini, dengan cinta kepada negeri ini sebagai negeri yang merupakan mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ya, kalau memang sudah demikian, insya Allah kita akan mampu untuk meraih kejayaan di masa yang akan datang. Kita bisa meneruskan sejarah bangsa ini menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur seperti yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senantiasa berjuang dan pandai bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau bertanya terkait materi yang saya sampaikan, monggo silahkan. Bisa langsung di chat, bisa nggak tahu ini bisa nulis atau bisa ngobrol, terserah. Saya kembalikan kepada admin. Atau pengumuman pemenang juga boleh, terserah. Ya, Assalamualaikum, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Main
atas materinya hari ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita tahu bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya dalam syariat Islam adalah ketika kita tunduk kepada peraturan Allah, ketika kita bisa mampu untuk menundukkan hawa nafsu perbuatan yang diharamkan, dan kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan juga bisa terbebas dari api neraka. Amin. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Namun apabila tidak ada pertanyaan, kami dari admin ingin mengumumkan pemenang giveaway yang kemarin untuk makna kemerdekaan yang sesuai syariat Islam. Ya, kan ada 4 kata ya. 4 kata itu bebas dari api neraka jawabannya. Sesuai dengan yang Ustadz sampaikan. Nah, dari peserta yang sudah mengikuti giveaway kemarin, kami sudah menemukan pemenangnya yang jawabannya hampir mirip dan mendekati, yaitu kita mulai dari juara ketiga ya. Sebentar, saya share screen dulu. Iya, ini juara ketiga. Selamat untuk Vinda, kemerdekaan hakiki adalah surga. Dan juga untuk Devi, Sister Devi, meninggalkan kekufuran menuju keimanan. Dan juga Sister Alvina, pembebasan dari bentuk. Bisa 25.000. Dan juga yang satu lagi, ini menjauhi kekufuran, meningkatkan iman. Ini juga merupakan makna dari kemerdekaan yang sesuai syariat Islam. Namun untuk yang ini, yang terakhir, itu mohon untuk dihubungkan ke saya, hubungan ke admin, itu ya, untuk para pemenang, untuk nomor HP-nya. Oh, terakhir, Nasri Khair. Oh ya, baik. Untuk Brother Nasri, silahkan untuk menghubungi admin dan juga yang atas nama Vinda, Devi, Alvina, dan Brother Nasri untuk menghubungi admin untuk penyerahan hadiahnya berupa pulsa 100.000 untuk 4 orang pemenang, masing-masing mendapat 25.000 per orang. Selamat untuk pemenang yang sudah menang di juara ketiga. Silakan untuk menghubungi nomor admin di 081212898940. Sebentar, saya tulis di chat. Ya, silakan untuk menghubungi admin di 081212898940. Dan kemudian ini adalah juara ketiga ya. Untuk juara sebentar ya. Untuk juara kedua, ini selamat untuk Sister Hesta dari Sulawesi Utara. Ini jawabannya adalah husnul khotimah maka merdeka. Nah, ini mendapatkan kitab ya, Susu dan Delima. Ini kitab bab nikah. Ini ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Ain. Ini selamat untuk Sister Hesta yang telah yang mendapatkan hadiah juara kedua buku bab nikah. Silahkan untuk menghubungi admin untuk ilmunya, untuk alamatnya, alamat lengkapnya. Ya, sekarang untuk juara pertama, siapakah dia yang beruntung? Sebentar ya. Nah, juara yang pertama itu adalah Ibu Maimunah. Selamat untuk Ibu Maimunah. Ya, jawabannya adalah makna kemerdekaan menurut syariat Islam adalah aman dari azab Allah. Ya, itu mendapatkan Hafz speaker murotal Quran yang bisa juga dipakai, digunakan sebagai lampu tidur. Maaf ya. Nah, selamat untuk para pemenang, silahkan untuk menghubungi admin terkait alamat dan juga nomor HP yang bisa kami kirimkan hadiahnya. Terima kasih atas partisipasi giveaway-nya. Semoga kita bisa bertemu di giveaway selanjutnya. Semoga
beruntung di giveaway selanjutnya. Dan juga bagi yang belum beruntung, jangan putus asa, jangan berkecil hati ya. Insya Allah nanti kita akan ikuti giveaway selanjutnya. Dan sebentar, ini apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Ustadz karena ada 2 pertanyaan, dan nanti setelah menjawab 2 pertanyaan ini bisa langsung ditutup Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Mbak Ada. Sama-sama Ini Ustadz. ada 2, suara saya jelas, cek suara, bismillah, bismillah. Ini ada pertanyaan dari Pak Azhar Syarif atau Mas Azhar Syarif. Yang pertama, bagaimana sikap kita menghadapi kelompok yang memisahkan negara dan Islam? Pertama ya enggak perlu dipisahkan gitu. Orang seperti itu kita kasih pemahaman bahwasanya tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita hidup di negara gitu. Dan kita juga tidak bisa kita tinggalkan hidup dengan beragama, itu tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karenanya dikasih pemahaman. Kalau memang kita mampu untuk memberikan kajian materi kepada yang bersangkutan, ya kita sampaikan. Kalau enggak ya kembali lagi kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak bisa dipisahkan hidup orang hidup dia harus beragama, dan dia juga di zaman seperti ini ya pasti hidup di bawah aturan negara seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian apa hukumnya menjadikan doa umum untuk pahlawan Indonesia, baik muslim maupun non-muslim? Jadi pertama gini, yang kita doakan adalah tentunya pahlawan yang beragama Islam. Itu. Pahlawan yang beragama Islam. Orang yang mati dalam kondisi tidak beragama Islam, mati kafir, maka itu tidak boleh kita doakan. Tidak boleh kita doakan, jelas ayatnya, hukumnya haram, jadi tidak boleh kita doakan. Larangan dalam agama kita mendoakan mereka yang mati dalam kondisi non-muslim. Tidak boleh kita mintakan rahmat kepada Allah, tidak boleh kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh. Karena itu hanya berlaku bagi orang Islam. Ustaz, bisa diulang tentang perkataan Syekh Abdullah Al-Haruri tentang masalah hawa tadi? Bisa diulang. Khalif hawa katar qalil ma'ali. Sambil saya ketik boleh apa ini? Khalif hawa katar qalil ma'ali. Saya ketik ini. Khalif hawa katar qalil ma'ali. Itu yang pertama, khalif hawaka tarqalil ma'ali hatta taro nata ijal kamali. Kemudian Abdul Hawa ya'ulu lil halaki. Abdul Hawa ya'ulu lil halaki summa yara nata ijal wabali. Ini sudah ada yang nulis. Saya ngetek sendiri tadi di keyboardnya HP saya. Jadi itu Khalifah wa katar qalil ma'ali hatta taro nata ijal kamali. Abdul Hawa ya'ulu lil halaki summa yara nata ijal wabali. Itu. Oke. Ya. Mudah-mudahan ini sudah ini. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup biar nggak terlalu siang. Artinya Ustadz, artinya. Iya, jadi khalif hawa ka khalif itu
kita diminta untuk perintah supaya menentang hawa nafsu. Tinggalkanlah hawa nafsu. Khalif hawaka, tinggalkanlah atau tentanglah hawa nafsu. Jangan dituruti maksudnya. Jangan mau sama dengan hawa nafsu. Tarqa, maka kamu akan naik lil ma'ali kepada derajat yang tinggi, atau kamu akan memperoleh kemuliaan. Bisa seperti itu. Hatta taro nata ijal kamali, sehingga kamu akan melihat hasil yang sempurna. Sehingga kamu akan melihat hasil yang sempurna. Mana maksudnya? Kemudian Abdul Hawa di sini maksudnya adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Orang yang menuruti, abad itu kan tunduk kan, orang yang tunduk, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya'ulul halaki, dia akan mengarah kepada kebinasaan atau kerusakan atau kenistaan, terserah. Summa yaro nata ijal wabali, kemudian dia akan melihat hasil yang menyedihkan dari kenistaan tersebut. Itu. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah sesuai dengan jadwal. Jadi tadi saya sampaikan sekitar 50 sekian menit. Kemudian sesi tanya jawab dan pengumuman pemenang. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka dan bebaskan dari penjajahan hawa nafsu. Demikian saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa konsisten dan istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.